Peran dan fungsi Monson Sim dalam pembelajaran. Monson Sim merupakan game simulasi bisnis yang dijalankan oleh beberapa tim untuk bersaing mengelola perusahaan virtualnya masing-masing. Kerjasama dan komunikasi merupakan salah satu elemen penting yang tidak terlepas dari permainan ini. Dengan adanya Monson Sim, tanpa disadari bahwa kita belajar dan saling bersaing antara satu sama lain untuk mengelola dan menjadi perusahaan virtual yang baik. Yang artinya tidak berarti bahwa jika Anda mengalami keuntungan yang sangat besar pada game sebelumnya, maka pada game kedua atau game-game selanjutnya Anda akan mendapatkan keuntungan yang sama. Banyak hal-hal yang mempengaruhi jalannya game ini, bahkan setiap tim dapat mempengaruhi game ini secara keseluruhan. Monson Sim merupakan sebuah metode pembelajaran atau game-based learning yang menggunakan aplikasi permainan yang dirancang khusus untuk membantu proses pembelajaran. Permainan didesain sesuai dengan materi pembelajaran dan bertujuan mempermudah pemain untuk memahami penerapan materi pembelajaran tersebut di dunia nyata. Kemudian, based learning juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi, menyenangkan, dan meningkatkan kreativitas pembelajaran dengan mendekatkan bermain mampu menstimulus emosional, intelektual, dan psikomotorik peserta didik. Dengan adanya Monson Sim, kita dapat belajar bagaimana cara menjalankan sebuah bisnis. Tidak hanya itu, Monson Sim juga mengajarkan pengetahuan lebih tentang bagaimana pengembangan perusahaan secara umum dan sekaligus mempelajari bisnis yang baik. Monson Sim tidak hanya dapat menjadi alternatif bagi mereka yang bosan dengan cara belajar pada umumnya, namun juga dapat mempersingkat waktu mengajar yang dibutuhkan untuk mendapat hasil yang positif. Saya di sini akan menjelaskan mengenai fungsi menu-menu Monson Sim. Monson Sim memiliki 12 modul utama yang bisa dijalankan dan dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu modul finansial, modul penjualan, modul operasional atau produksi, dan modul SDM. Pada simulasi ini, kami akan menjalankan 5 modul, yaitu modul general, finance, retail, marketing, dan forecasting. Yang pertama ada modul general, berfungsi untuk melihat anggota tim, kompetitor, dan empowerment. Pada fitur empowerment, kita dapat mengetahui informasi tentang game title, game kode, trainer, nama tim ID, maksimum hari yang dapat digunakan, beberapa detik per hari, jumlah kelompok yang bermain, dan tanggal dibuatnya game ini. Lalu ada di My Teammates, fitur itu digunakan untuk melihat anggota tim. Lalu ada kompetitor, fitur ini berguna untuk mengetahui siapa saja pesaing kita dalam game ini. Lalu ada transaction list, merupakan fitur tentang apa saja yang sedang diproses, misalnya pembelian finished good yang masih dalam perjalanan. Lalu ada inbox atau mail, yaitu fitur yang berguna untuk ketika ada yang mengirim pesan. Lalu yang kedua ada modul finance, selalu melakukan pengecekan terhadap komponen finansial seperti cash on hand, net profit, trading profit, operation expense, serta memperhatikan juga cash flow agar tidak dapat melakukan pengeluaran yang banyak dan mempengaruhi cash on hand. Lalu yang ketiga ada modul procurement, berfungsi untuk melakukan pembelian barang jadi untuk penjualan adalah memperbanyak pesanan kepada vendor di hari pertama dan akan melihat vendor manakah yang baik dari pengirimannya atau yang buruk dalam pengirimannya, sehingga mampu untuk berkonsisten memilih vendor yang baik dalam waktu pengiriman. Sebenarnya, keterlambatan vendor dalam memenuhi kebutuhan tim tidak bisa dipungkiri. Lalu yang keempat ada retail. Retail berfungsi untuk melakukan penjualan, melihat wilayah mana yang telah habis dahulu penjualannya atau hampir habis. Jika wilayah A misalnya sangat cepat habis, maka akan langsung mengisinya sehingga tidak terjadi kehabisan bahan jadi. Lalu yang kelima ada marketing, berfungsi untuk melakukan pemasaran. Melakukan marketing secara maksimal
Sebelum kami melakukan penurunan harga, setiap produk di berbagai tempat diberikan marketing agar produk tersebut laku dan tidak perlu menurunkan harga sehingga jumlah profit yang diterima tidak berkurang. Namun dapat melakukan penurunan harga jika strategi marketing tidak berhasil dan harga terlalu tinggi daripada pesaing lainnya. Cara maksimalkan profit bisnis dalam monsonsim. 1. Terkait dengan harga produk apel, jeruk, dan melon, apabila market sales dan juga unit terjual dipengaruhi harga produk, yaitu jika semakin rendah harga produk, maka jumlah unit yang terjual akan meningkat, akan tetapi tentunya akan menurunkan profit yang diperoleh. 2. Terkait dengan overflow, barang yang terjadi, maka kami akan menggunakan media marketing sebagai cara untuk meningkatkan minat konsumen terhadap produk kami. 3. Terkait dengan lokasi yang tidak dipilih oleh tim lain, akan menjadi lokasi yang baru yang akan kami buka untuk kelompok kami. Selanjutnya, rekan kami akan menjelaskan bagaimana cara bermain monsonsim. Baik, selanjutnya di sini adalah salah satu contoh dari aplikasi monsonsim. Nah, di sini pertama kita klik retail, terus pilih lokasinya. Kita pilih dari yang di Jakarta. Nah, di sini kita pilih ada new areanya. Areanya kita taruh 300. Terus untuk rental kontraknya itu 7 hari. Nah, di sini setelah itu ada pesan di retail rental, kita submit. Oke, selanjutnya kita masuk lagi ke retail, masuk lagi ke proses finish purchase. Di sini ada vendor 1 dan vendor 2. Kita pilih yang vendor 2. Ada apple juice, orange juice, melon juice, dan ada juga diskon. Kita tentukan harganya. Apple juice-nya 20.000, orange juice-nya kita samakan 20.000. Untuk yang ininya immediate atau COD. Oke, kita approve. Oke, selanjutnya kita masuk ke marketing. Kita set marketing expense-nya. Nah, di sini ada apple juice, orange juice, dan melon juice. Nah, di sini ada marketing fee-nya. Kita mau memasarkan di mana? Kita coba dimasarkan di Instagram. Kita rubah semuanya jadi Instagram. Kita taruh fee-nya itu 100 aja. Oke. Setelah itu kita submit. Oke. Kita submit kembali. Oke, nah di sini kita lihat ada finance, ada retail. Nah, di sini ada areanya. Grafik dari area, ada unit sold-nya. Terus di sini juga ada unit remind dari retail. Oke, selanjutnya di sini retail sales and price. Kita rubah dari harganya karena kita lihat dari laporan keuangannya itu kita minus. Kita rubah harganya menjadi 20, 20, dan 25. Nah, di sini kita lihat ada finance-nya minus. Oke, kita masuk lagi ke marketing. Kita set lagi marketing expense-nya.
Nah, di sini ada masuk ke transaction list. Nah, di sini ada laporannya bahwa sudah komplit statusnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini sebagai dari uji coba dari Munson SIM yang telah kami kerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.